Alhamdulillah, pagi ini kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenankan kita semua untuk hadir di majelis kajian Sabtu pagi di Masjid Darul Ilmi. Karena izin dan kehendak dari Allah lah yang dapat membawa kita semua ke Masjid Darul Ilmi ini untuk bersama-sama tholabul ilmi, belajar bersama mencari bekal akhirat kita kelak. Sebelum kita mulai, mari kita awali kajian pagi ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin. Untuk selanjutnya tidak memperpanjang kata, langsung saya serahkan kepada Pak Amir. Monggo Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala ali Muhammad. Faya ayyuhal khadirun wal mustami'un, qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kejelasan majelis taklim pada pagi hari ini, sebelum saya matur, saya sampaikan kajian pada pagi hari ini. Pertama, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang dilimpahkan pada kita pada kesempatan pagi hari ini. Nikmat apa Bapak Ibu? Nikmat panjang umur, sehat walafiat, nikmat sehat sempat, nikmat iman Islam. Agar nikmatnya Allah lebih besar dilimpahkan pada kita, Bapak Ibu, marilah kita syukuri nikmat anugerah Allah ini dengan ucapan syukur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, sholawat dan salam Bapak Ibu marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita dan seluruh keluarga, dzurriyyah, anak cucu kita besok Bapak Ibu di alam kiamat, semoga Allah memberikan ridha kepada kita, Allah memberikan rahmat pada kita dan seluruh anak cucu kita mendapatkan syafaat pertolongan dari Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kajian hari ini akan saya sampaikan bahwa Bapak Ibu,
umat Islam itu memiliki kitab yang namanya Al-Quran. Ya. Umat Islam itu adalah memiliki apa yang dinamakan dengan Al-Quran. Al-Quran itu apa? Ibu dan Bapak, Al-Quran itu apa? Kalau di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-185, Al-Quran itu adalah hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Al-Quran itu adalah menjadi petunjuk kepada umat manusia. Al-Baqarah itu diawali dari ayat yang saya baca tadi. Ibu bapak, Allah menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan itu Allah menurunkan apa yang dinamakan Al-Quran. Fihil Quran. Quran itu untuk apa? Hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Al-Quran itu diturunkan untuk manusia sebagai petunjuk manusia untuk memberikan satu pembeda antara yang baik dan yang tidak baik, antara yang benar dan tidak benar, antara yang hak dan yang batil. Itu adalah, maka Al-Quran itu adalah untuk umat manusia. Kalau untuk umat manusia tidak membedakan apakah kita orang Indonesia, orang Arab, orang Jerman, orang Prancis, hitam, putih, pendek, lemus, gemuk, kurus dan lain sebagainya, itu namanya manusia. Nah, Ibu. Di samping itu Al-Quran menurut Al-Baqarah ayat 1 dan 2, panjenengan semuanya hafal Bapak Ibu. Allah jelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim artinya Allah yang Maha mengetahui. Maknanya hanyalah Allah yang tahu maknanya Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kitab Al-Quran itu isinya, di dalam isinya kitab Al-Quran itu la raiba fihi, tidak ada keraguan lagi. Tidak ada sesuatu yang diragukan. Apa artinya? Semua isinya Al-Quran itu adalah pasti benar. Pasti benar. Kalau Al-Quran itu adalah merupakan satu kabar dari Allah, sesuatu isinya itu benar, tidak ada keraguan di dalamnya Al-Quran. Untuk siapa? Dalam Al-Baqarah ini lebih khusus. Hudal lil muttaqin, petunjuk, pedoman buat orang-orang yang bertakwa. Petunjuk, pedoman buat orang-orang yang bertakwa, Bapak Ibu. Nah, karena Al-Quran itu adalah merupakan petunjuk buat orang yang bertakwa, lebih luas adalah sebagai petunjuk buat manusia, lebih khusus buat orang yang muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Petunjuk buat orang yang bertakwa, maka salah satu Bapak Ibu, Al-Quran itu salah satu isinya adalah apa? Salah satu isinya Al-Quran itu adalah basyira wa nadhira. Basyira
wa nadhira. Al-Qur'an itu salah satu isinya dalam Al-Qur'an itu adalah sebagai Al-Qur'an itu sebagai basyira, kabar gembira buat orang-orang yang iman, yang takwa, yang percaya pada Allah, akan menjadikan sebuah kabar gembira besok di alam akhirat. Basyira buat orang yang beriman, buat orang yang bertakwa, buat orang yang percaya besok hari kiamat, buat orang yang percaya besok di alam akhirat itu ada. Basyira menjadi kabar gembira. Bagaimana kabar gembira? Yang dimaksud di sini adalah kabar gembiranya adalah memberikan jaminan kepada hambanya Allah yang ketika hidup dunia iman, takwa, amal soleh, beribadah itu besok di alam akhirat akan mendapatkan satu kebahagiaan, kemuliaan. Ulaika humul muflihun, yaitu surga. Maka ini adalah memberikan satu basyira, kabar gembira buat orang-orang yang beriman. Di samping kabar gembira, Al-Quran itu juga memberikan penjelasan wa nadhira. Wa nadhira itu memberikan kabar peringatan. Kabar peringatan itu buat kabar peringatan, ancaman buat orang-orang yang tidak percaya. Tidak percaya pada alam akhirat, tidak percaya adanya surga dan neraka, tidak percaya pada Allah, tidak percaya pada malaikat, tidak percaya kehidupan di alam akhirat itu ada. Maka dia orang yang kehidupannya di dunia tidak percaya pada Allah, tidak percaya pada alam akhirat, sehingga di dunia ini adalah mereka tidak mau beramal soleh, beramal ibadah, dia akan mendapatkan peringatan dari Allah. Nadhira, peringatan, ancaman. Ancaman peringatan Allah itu adalah tidak lain adalah neraka. Ini saya pelan-pelan Bu nggih. Ini karena kajian pelan-pelan supaya urut nanti. Jadi Al-Quran itu sebagai petunjuk kepada manusia lebih umum, lebih khusus manusia itu sebagai Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk buat orang-orang yang muttaqin, yang bertakwa. Kita sudah tidak ragu lagi, la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kemudian salah satu isinya adalah Al-Quran, salah satu isinya Al-Quran itu basyira wa nadhira, memberikan kabar gembira buat orang-orang yang percaya iman pada Allah, dan nadhira akan memberikan ancaman buat orang-orang yang ingkar pada Allah. Itu isinya. Nah, Bapak Ibu, karena kita percaya pada Allah, percaya pada Al-Quran, besok di alam akhirat itu pasti terjadi. Bapak Ibu, saya nyun pirsa, alam barzah dengan alam dunia itu lebih lama mana Bapak Ibu? Alam kubur, alam barzah itu lebih lama mana dengan kehidupan dunia? Alam barzah. Ternyata alam barzah, alam kubur itu ternyata lebih lama, lebih panjang daripada kehidupan dunia. Nyatanya terbukti orang yang meninggal sudah 100 tahun, 1000 tahun, 2000 tahun, 4000 tahun, ada yang sudah 10.000 tahun, mereka masih dikubur. Ini membuktikan bahwa kehidupan dunia itu sebentar, bahwa yang paling lama itu alam barzah, alam kubur. Kalau kita bandingkan alam barzah, alam kubur dengan alam akhirat, lebih lama mana? Ternyata alam akhirat dengan alam barzah, alam kubur, ternyata kalau dibandingkan akhirat, ternyata lebih lama di alam akhirat. Di alam akhirat itu tidak ada batas waktunya, nggak ada batas akhirnya. Kholidina fiha abada. Besok di alam akhirat itu kekal abadi selama-lamanya. Bapak Ibu nyun pangapunten, kalau kita teliti, kalau kita menerima lelayu. Coba Bapak Ibu penelitian menerima lelayu itu, kalau kagungan lelayu itu jangan dibuang. Lelayu pertama cari tempat yang mungkin kalau panjenengan takut ya di belakang ditempelke 1, 2, 3, nanti sampai 100 ditempelke kayak undangan 1, 2, 3, 100 itu. Panjenengan teliti rata-rata orang meninggal dunia itu usianya berapa? Rata-rata orang meninggal dunia itu usianya berapa?
Itu sekitar 60-70 yang sering 60-70. Wadene kok usia 40-50 wis delalah kok meninggal dunia. Apalagi usia 20 meninggal, Masya Allah. Artinya dunia sebentar. Rata-rata sekitar 60-70. Jadi kalau ada orang itu sudah usianya 61, 62, 63, hati-hati sampai 70. Kalau sudah usia 70 lebih, itu agak selamat sedikit Bu, agak lama. Saya teliti di Lelayu itu. Kalau sudah 70 ke atas biasanya akan lama, 78 tuh ya. Bahkan ada sudah sampai 80, 82, bahkan ada yang sampai 90 juga. Ini tidak menakutkan Bapak Ibu, karena apa? Kita buktikan, kita teliti. Dan orang cerdas itu bukan profesor, bukan doktor Bapak Ibu. Ternyata menurut Rasulullah, orang cerdas itu bukan profesor, bukan dokter Ibu. Itu ternyata orang cerdas itu orang yang selalu ingat akan kematian. Ingat kematian. Dan yang kedua adalah orang yang selalu mempersiapkan diri apa bekalnya mati. Itu orang cerdas Bapak Ibu. Karena apa? Alam barzah itu lebih lama daripada alam dunia, alam akhirat itu lebih lama daripada alam barzah. Di alam akhirat itu besok kholidina fiha abada, kekal abadi selama-lamanya. Besok di alam akhirat itu tidak ada batas waktu, terus tidak ada batas waktunya, tidak ada akhirnya. Nggak akan habis-habisnya Bapak Ibu. Kalau bosone Jawa nyuwun pangapunten, besok sok ben ning kanane, sok ben ning alam akhirate lenduk, wis sok ben uripe sak jek njumlek. Bahasa Jermane sak jek njumlek. Artinya sak jek jelah wis ora enek rampunge, ora batase, ora enek cutele. Kalau dalam Al-Qur'an kholidina fiha abada, kekal abadi selamanya terus Bapak Ibu. Bapak Ibu saged jalan beka panjenengan buka Quran surat Al-Hajj. Nah, Al-Hajj. Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-47. Nah, perbandingan antara kehidupan akhirat dan kehidupan dunia itu, Ibu, Bapak. Ternyata Allah jelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-47. Saya ambil potongannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna yauma inda rabbika ka'alfin sanatin mimma tu'adun. Al-Hajj ayat ke-47. Wa inna yauma inda rabbika, sesungguhnya hari di sisinya Allah, yaitu besok di alam akhirat itu adalah ka'alfin sanatin, itu 1000 tahun. 1000 tahun menurut perhitungan kamu wahai manusia ketika kita hidup di dunia. Ternyata Bapak Ibu, Allah paring pangandikan kehidupan alam akhirat setunggal dinten jeng benteng alam akhirat, sedina teng alam akhirat niku padha karo awake dhewe teng alam dunya 1000 tahun. Quran surat Al-Hajj. Lah nek sedina teng alam akhirat padha karo 1000 tahun, jeng ben teng alam Masya Allah Bapak. Jadi kalau ada orang yang usianya 100 tahun, itu kalau kita bandingkan di alam akhirat, kira-kira kehidupan di akhirat cuma 1 jam. Nggak ada itu. Nah, makanya kalau kita tidak hati-hati dalam kehidupan ini, Bapak Ibu, nyuwun pangapunten, kita nanti akan rugi. Jadi saya terangkan dulu bahwa kehidupan akhirat itu adalah besok kekal abadi selamanya, terus saking lamanya. Perbandingannya 1 hari besok di alam akhirat sama dengan kita hidupnya adalah 1000 tahun. Nabi Adam itu usianya berapa Bapak Ibu? Nabi Adam itu usianya berapa? Enggak kenal loh Pak. Belum kenal loh. Paling ora dengar cerita, dengar sejarah tarikhul Islam. Nabi Adam itu usianya kurang lebih 2000 tahun kurang sedikit. 2000 tahun kurang sedikit. Karena Nabi Adam itu usianya panjang, oleh Allah manusia pertama kali
Allah membuat kun fayakun Nabi Adam ini tingginya Nabi Adam itu 60 hasta. Tingginya Nabi Adam itu 60 hasta. 60 hasta. Satu hasta itu kurang lebih 1 meter. Berarti kira-kira menurut bayangan kita, Nabi Adam itu tingginya kurang lebih 60 meter. Ibu-ibu bisa bayangkan, 60 meter itu berapa ya? Kalau ibu-ibu tindak di Masjid Agung Surakarta, Bapak, niku menorone Masjid Agung itu 33 meter. 33 meter itu menara Masjid Agung Surakarta. Jadi kalau Nabi Adam itu umpama berdiri di depan masjid kita saat ini, berdiri rong menara Masjid Agung Surakarta, 20 meter. Itu karena umurnya di atas 1000 tahun lebih, makanya tingginya 60 hasta. Bapak Ibu nggak usah mikir, Mbak Ibu nggak usah galih nek kaya ngono dhuwure katoke sepiro ya, nggak usah galih urusan katok. Lah gue nek sare nganggo bed piye, kasure piye, pokoknya itu Allah menciptakan itu. Nabi Adam itu 60 hasta umurnya gitu. Kemudian turun Adam, Idris, Nuh. Adam, Idris, Nuh. Nabi yang ketiga dalam Al-Quran Allah jelaskan, Nabi yang ketiga itu usianya Nabi Nuh 1000 kurang 50. 1000 kurang 50. Jadi 950 tahun Nabi Nuh gitu. Di zaman rumiyin kalau piantun rumiyin umure dawa-dawa. Saiki Adam, Idris, Nuh, Nabi Adam 1000 tahun lebih, kemudian Nabi Nuh 950 tahun, masih Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, yang terakhir Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa usianya Rasulullah, Ibu Bapak? Berapa tahun usianya Rasulullah? Usianya Rasulullah Nabi kita itu hanya 63 tahun. 63 tahun. Maka ketika Rasulullah hampir meninggal dunia, Bapak Ibu, Rasulullah menyampaikan sabdanya, besok setelah saya tidak ada, setelah aku nanti meninggal dunia, umurnya umatku itu tidak jauh dari usiaku. Umurnya umatku itu, Rasulullah menyampaikan kabar tidak jauh dari umurku. Lalu Rasulullah 63 tahun, maka sekarang orang meninggal dunia kisarnya 70, 80, 80. Jarang sekali yang ratusan. Artinya tidak sampai ada yang sampai 200 tahun, 300 tahun, enggak ada. Seperti Nabi Adam, Nabi Nuh, enggak ada. Nah, Bapak Ibu, kalau kita itu usianya sekitar, oleh karena itu Ibu dan Bapak besok di alam akhirat itu ternyata kekal abadi selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu, besok di alam akhirat itu tempatnya hanya 2, Ibu. Tempatnya alam akhirat itu hanya 2. Ngiliyin di atas, tempatnya di atas ada ngiliyin di atas, kemudian sijjin adalah di bawah. Yang di atas ngiliyinnya adalah jannah, artinya surga. Surga itu tingkatan besok di atas, Bu. Kemudian kalau neraka itu besok di bawah, dan neraka yang paling bawah sendiri adalah naru jahannama khalidina fiha. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita dijauhkan oleh Allah dari siksa api neraka jahanam. Makanya kita baca di bulan Ramadan itu ada satu doa, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa wa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa wa'fu anni ya karim, ditambah asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min saqatika wan nar. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ketika kita, ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, berilah kami, ya Allah, masukkan ke dalam surgamu. Ketika kita membaca doa Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, surga itu berdoa mendoakan kepada kita, ya Allah, kabulkanlah apa yang menjadi permohonan hambamu itu, berkeinginan masuk surgamu. Surga itu juga mengamini, Pak.
Wa na'udzubika min syaqatika wanar, dan jauhkanlah kami ya Allah dari siksa api neraka-Mu. Ketika kita membaca doa wa a'udzubika min syaqatika wanar, neraka itu juga memberikan doa kepada kita, ya Allah Engkau jauhkan hamba-Mu yang memohon kepadamu ya Allah, menjauhkan dari saya. Ketika kita membaca asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah, itu surga itu mendoakan kita, wa na'udzubika min syaqatika wanar. Nah, besok Bapak Ibu, setelah dunia ini tidak ada Bapak Ibu, ternyata besok kehidupan alam akhirat itu tempatnya hanyalah dua. Satu yang di atas namanya ngilin, apa yang disebut dengan surga. Kemudian yang di bawah namanya sijjin. Baik surga atau neraka besok sifatnya kekal abadi selama-lamanya. Kekal abadi selamanya. Cuman Bapak Ibu, di surga besok ya selama-lamanya, di neraka besok selama-lamanya. Cuman ada proses orang yang masuk surga, ada yang langsung masuk surga, ada yang mampir neraka dulu, ada yang mampirkan neraka ada 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, tergantung cepat dan tidaknya, tergantung banyak sedikitnya amal kita. Saya kemarin sudah matur, kita cepat atau tidaknya masuk surga tergantung pada sedikit dan banyaknya amal kita ketika hidup di dunia. Maka saya ibaratkan seperti orang mau berangkat ke Bapak Ibu dari Solo ke Jakarta, kalau ingin 1 jam karena uangnya banyak, bekalnya cukup luar biasa, itu cukup 1 jam naik pesawat. Itu karena sangunya banyak. Kalau sangunya tidak begitu banyak, naik kereta berangkat jam 8 dari Solo Balapan sampai Jakarta jam 4 pagi, setengah 4 pagi sudah sampai. Ada di bawah lagi naik bis, berangkat dari terminal Solo, berangkat jam 4 sore, sampai di sana ada jam 4 pagi naik bis. Bisnya macam-macam, yang bis Sumel ya lambat lagi Bapak Ibu. Maka tergantung cepat masuk surga itu bisa cepat dan tidaknya kita masuk surga tergantung banyak sedikitnya amal kita. Ketika kita hidup dia, kita iman, kita takwa kepada Allah, kita 5 waktu mengerjakan sholat, kita sholat sunat rawatib, kita puasa, kita insya Allah alhamdulillah sudah haji, insya Allah alhamdulillah insya umroh, kita baca Quran, kita dzikir, kita pokoknya selama kehidupan kita itu untuk amal soleh, beribadah kepada Allah. Itu insya Allah tabungannya itu semakin banyak. Kalau kita banyak tabungan, banyak bekalnya banyak, insya Allah akan lebih cepat. Nah, karena itu Bapak Ibu, cuman ya kalau di surga dan neraka itu adalah sama-sama lama-lama. Jadi apa? Kekal abadi di surga dan kekal abadi di neraka. Itu. Cuman bedanya Bapak Ibu, bagaimana bedanya antara surga dan neraka? Bapak Ibu sakit buka Al-Quran di surat Al-Hasr ayat yang ke-20. Al-Hasr ayat yang ke-20. Jadi bisa membuka Al-Quran surat Al-Hasr ayat yang ke-20. Bapak Ibu, bagaimana bedanya kita antara kehidupan di surga dan kehidupan di neraka. Allah jelaskan, bismillahirrahmanirrahim, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannah humul faizun. Surat Al-Hasr ayat ke-20. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Tidaklah sama antara penghuni neraka dan penghuni surga. Tidak sama. Karena memang amal perbuatannya beda-beda di dunia ini.
Bagaimana perbedaan? Kalau ashabun itu mendapatkan siksa, mendapatkan nadhiro tadi, siksaan dari Allah, adab dari Allah. Tapi kalau orang yang masuk surga, ashabul jannah ulaika humul faizun, mereka mendapatkan kenikmatan, kemuliaan, kemenangan, keindahan, rahmat, barokat Allah ada di dalam surga semuanya, Bapak Ibu. Ini. Jadi kita harus yakini Al-Quran sebagai hudalina, sebagai petunjuk. Kita harus yakin, Bapak. Makanya Bapak Ibu nyuwun pangapunten. Maaf Bapak Ibu. Orang mati itu sebenarnya, buat orang yang beriman, yang ikhlas, ibadah kepada Allah, mati itu tidak menakutkan sebenarnya. Karena mati itu adalah pintu gerbang awal untuk apa? Menggapai kita akan mendapatkan kemuliaan. Tetapi mati itu sangat menakutkan buat orang-orang yang hubbud dunya wa karahiyatul maut. Mati itu akan menakutkan kepada orang-orang yang cinta kepada dunia, rakus kepada dunia, mengejar pangkat jabatannya saja, tetapi tidak iman, tidak takwa, tidak ibadah kepada Allah. Mereka kalau dikabari, diceritani meninggal dunia, takut, wis rasa cerita mati. Orang saat cerita kuburan. Padahal Bapak Ibu yang bagus itu maaf ya, sebelum kita meninggal dunia itu ada baiknya sebenarnya kita itu sudah siap dengan kuburan kita sebenarnya gitu. Tapi orang jarang berpikir kuburan kita itu nanti di mana, urusan keri mati rasa jadi cita-cita ini nanti malah medeni. Loh, maaf Bapak Ibu, kalau kita tidak mikir kuburan kita dan keluarga kita, kadang-kadang kita dikubur bersama orang-orang kafir, orang munafik itu, kita setiap hari mendengarkan jeritan tangisan orang yang disiksa oleh Allah, kita yang sebenarnya tidak mendapatkan kasih, itu risih mendengarkan jeritan orang yang disiksa oleh Allah di dalam kubur. Makanya nyuwun pangapunten Bapak Ibu, IPHI Solo itu buat kuburan yang namanya Taman Surga 1 dan Taman Surga 2. Bapak Ibu mendengar? Taman Surga 1 dan Taman 2 itu sudah dilelang. Siapa yang ngersake? Udah dikapling. Begitu ini digarap Bapak Ibu, kalau kita melihat kuburan seperti itu persis di makam Taman Pahlawan, bersih tempatnya, dan itu adalah kuburannya orang muslim, orang yang sholat semuanya. Tidak ada orang kafir, dan insya Allah mereka sudah haji semua. Mestinya kita harus bersiap. Maka rebutan loh Bapak Ibu, rebutan loh. Satu kapling itu 5 juta. Ada pesan 4, ada pesan 5, ada yang pesan 20, ada pesan 30, seanak itu di kapling-kapling sekalian. Daripada kita nanti besok mati, kuburanku neng di, anakku ngopi terbelah kopi, kan malah ngerepotkan anak cucu kita itu. Sebenarnya gitu, sebenarnya tidak menyusahkan anak cucu. Oh, rasa khawatir, Bapak Ibu situ wis enek cepane. Terbelah wis enek persiapan. Rasa khawatir. Coba kalau belum Bapak Ibu. Kubur nanti ngalor itu bingung. Sudah dikumpulkan satu. Jelas itu adalah tempatnya orang-orang Islam, jadi satu itu adalah makamnya muslim semua, haji. Insya Allah Bapak Ibu, yang bagus itu Bu, yang bagus itu ya kuburan ya itu jadi satu. Sebabnya kalau kita campur kuburan umum, yang muslim, yang sebenarnya amal ibadahnya adalah di sampingnya ditanam orang-orang kafir disiksa, jeritan orang yang disiksa kubur itu sampai memekakkan telinga Bapak Ibu, nangisnya, kerangnya itu. Na'udzubillah itu. Maka siksa kubur itu ada. Monggo Bapak Ibu diunjuk, bismillah. Nah, Bapak Ibu kembali. Sebenarnya yang bagus begitu, Bapak. Nggak usah khawatir. Padahal malah justru yang bagus itu dipersiapkan diri. Dan maaf Bapak Ibu, nyun pangapunten, bagi Bapak Ibu yang kagungan harta banyak, segera diperhitungkan.
Daripada nanti anak cucu nanti rebukan tanah, mobil, deposito itu geret-geretan rame itu. Persiapkan itu. Tapi orang mempersiapkan gini tidak semua orang mau, Bu, karena ya itu takut tadi. Rasa cerita bab mati, Pak. Ya bolehlah kita itu, memang kita itu harus punya konsep ikmal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada. Kita punya konsep beramallah kita bekerja menyambut gawe seakan-akan kita hidup selama-lamanya, kita tidak akan mati, hidup 1000 tahun lagi. Boleh konsep kita. Ketika kita bekerja mencari penghidupan, kita mencari kejar pangkat jabatan, bolehlah kita kejar dengan sebaik-baiknya dan punya satu konsep keyakinan bahwa kita itu akan hidup selama, tidak pernah mati. Tetapi sebaliknya, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu, dan bersujudlah kalian, ibadahlah kalian kepada Allah. Allahu Akbar, sujud. Ketika kita mengerjakan sholat, Allahu Akbar. Kemudian kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika sujud, sujudlah kalian kepada Allah seakan-akan habis mengerjakan sholat kita dipanggil oleh Allah. Itu namanya keseimbangan. Golek dunya boleh dikejar sebanyak-banyaknya. Kita harus punya konsep seakan-akan kita hidup selamanya, tidak akan meninggal dunia. Tetapi kalau sudah ibadahlah yang khusyuk, ibadah yang sungguh, seakan-akan habis kita mengerjakan sholat dipanggil oleh Allah. Itu namanya keseimbangan. Itu namanya konsep balan kehidupan. Kalau dalam bahasa doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Ini konsep orang Islam. Dunia harus dicari dengan sebaik-baiknya, akhirat harus dicari dengan sebaik-baiknya, dan kita selalu mohon kepada Allah semoga Allah menjauhkan dari siksa api neraka. Dan doa ini yang sederhana ini Bapak Ibu nyun pangapunten, doa ini yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu namanya kalau kita tahu doa ini konsep kehidupan dunia dicari, akhirat. Jadi Bapak Ibu mohon maaf, ketika kita jangan sampai kita membuat konsep yang keliru. Ketika kita nyambut gawe tenanan, diriwangi lembur, mencari penghidupan betul, kita pengen punya mobil yang bagus, kita pengen rumah yang bagus, pengen uang yang banyak, silahkan, tidak apa-apa, silahkan. Nyambut gawe tenanan, diriwangi lembur, nah iso wong Islam, kalau bisa orang Islam ya punya mobil yang bagus, rumah yang bagus, harta benda kita banyak, kalau bisa itu. Dan ketika bekerja jangan ingat mati. Ketika kita pas bekerja, kalau kita ingat mati, kita ngeluh kerubuk. Wis tak rewangi nyambut kayak gini, ngelembur, rumahku wis 3, mobil saya sudah 4, kemudian gelang kalung saya sudah sekian, padahal anak saya cuma 1, perempuan. Tak nggo apa ora urung sing seneng ku mantuku ki engko sing seneng. Wegah ae tak rewangi nglembur kaya ngene, ra urung mung goleke dhuwit mantune. Ya entuk nek entuk mantu bejo, mantu sing soleh, mantu yang solikah. Kalau ndak kan malah mulih. Pulang enggak jadi nglembur. Apa nyambut gawe. Jadi kita tidak boleh ketika bekerja itu jangan sampai kita itu ingat mati. Artinya ketika kita bekerja itu punya konsep seakan-akan kita hidup selama-lamanya dan kita tidak akan mati. Tapi sebaliknya, ketika Allahu Akbar, hilangkan pikiran-pikiran harta benda pangkat jabatan ini. Ketika kita sudah Allahu Akbar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Kita tinggalkan semua pangkat jabatan, kita tinggalkan, kita tidak usah mikir itu. Kalau kita pas ngerjakan sholat Allahu Akbar, kudune mestine kelingan nyan Gusti Allah tok supaya ibadahnya khusyuk, sujudnya tenanan. Ning ketika Allahu Akbar kok kelingan pangkat jabatan dunya, kelingan tanggane Allahu Akbar. Masyaallah, tanggoku ki gajine ya padha. Nyatane kok ya mobilku ya mung kaya ngene, ndek iki bar tuku mobil anyar, tuku neh mobil anyar lah loro.
Saiki ganti pager rumahnya dandani, malah rumahnya sebelah dibeli diperluas. Entuk duit kok ngendi? Kudune bacanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, karena memikirkan harta benda tadi. Allahu Akbar, inna susuki wa hundawati wa mobil Mercy. Nah itu akhirnya kacau itu. Ada nggak kira-kira di tetangga kanan kiri kira-kira nek ngerti tanggane tuku kompor awake dhewe panas, ngerti tanggane tuku kulkas awake dhewe kademen, ngerti tanggane tuku mobil awake greges-greges, tuku mobil loro stroke kita. Ya, banyak itu Bapak Ibu. Maaf Bapak Ibu, kalau seusia kita sudah 50 ke sana, rumah tidak perlu besar-besar kok Pak. Tidak perlu besar-besar, rumah itu yang penting bersih, ada tempat mandi, makan, sudah tempat ibadah, sudah. Kita ngambil minum ya dekat, kita mau sholat ya dekat, kita mau ke belakang dekat, insya Allah. Beda kalau kita rumah kita itu sampai sana 50 meter, 100 meter, arep wedang, wedangnya nduk. Kene selak ngelak sing diceluki walah tekong ndi lah. Beda kalau kita sendiri Bapak. Jadi kalau bisa itu kan, kalau sudah itu udah kamar mandi enak, wudu ya enak, bangun tidur enak, kita sholat ya enak, alhamdulillah ada tempat sholatnya dekat, kamar tambahnya dekat, tempat tidurnya dekat, itu mau melangkah itu, insya Allah kalau itu tempatnya itu untuk sarana apa, mencari menggapai kehidupan akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirat, dunia ini adalah merupakan sawah ladang tegalanmu untuk mencapai alam kehidupan alam akhirat. Nah Bapak Ibu, kembali di sana, sebenarnya orang yang baik itu dipersiapkan mati, kuburan yang dipersiapkan itu ditonton, maka ada baiknya, ada kelubaran keluarga itu ada baiknya. Kalau memang mampu beli tanah untuk kebutuhan keluarga, kakek, nenek, buyut, itu anak, cucu semua, itu akan lebih bagus. Kalau tidak bisa ya itu ikut kelompok-kelompok itu. Kelompok-kelompok ada, kelompok hijati aja, ada taman surga 1, taman surga 2, ikut alhamdulillah untuk anak cucu saya. Dah itu udah melihat kuburannya seperti taman surga Bapak Ibu, seperti apa? Seperti makam taman pahlawan itu bersih, insya Allah itu muslim semuanya, itu yang bagus. Padahal Bapak Ibu nyuwun pangapunten, Bapak Ibu maaf. Ketika orang meninggal dunia, maaf, ketika sudah meninggal dunia, masuk alam kubur, masuk alam barzah, apa yang ditunggu orang yang meninggal? Bapak Ibu, ketika orang itu sudah meninggal dunia, kemudian masuk dalam kubur, nopo sing ditunggu, sing dinteni wong mati? Nopo Bapak Ibu? Satu itu adalah ditunggu doanya dari anak, cucu, dan saudara-saudaranya. Yang ditunggu orang meninggal dunia itu cuman itu. Orang meninggal dunia akan menunggu doanya dari anaknya, dari cucunya, dari saudara-saudara, teman-teman. Itu ketika dia mendapatkan doa dari temannya, dari saudaranya, dari luar biasa senangnya. Apalagi kiriman doa dari anak cucunya, habis sholat mendoakan, habis zikir mendoakan, habis baca Quran mendoakan. Itu orang tuanya, kakek neneknya ketika mendapatkan kiriman dari anak cucu, senangnya, girangnya luar biasa Bu. Saking senangnya, saking girangnya, tetangga kubur sebelahnya mengintip, seneng apa tuh? Kok senengnya nganti kaya ngono lho? Saking senengnya untuk kiriman saka anak cucu Bapak. Itu senang sekali Bapak Ibu. Maka kalau punya anak yang alim, soleh dan soleh, itu luar biasa, tanaman aset surganya orang tua. Punya anak 3, punya 1, doa itu, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Habis baca Quran, bacakan doa, minta doakan orang tua. Orang tuanya didoakan supaya diampuni salah-salah dosanya, dijauhkan dari siksa kuburnya, siksa api neraka. Ya Allah, Engkau terima amal solehnya, amal baik. Ketika dapat kiriman ini, bahkan kalau ada orang tua yang dapatkan kiriman doa mintakan ampun dari anaknya, malaikat membawakan doa itu di bejana emas Bu. Di bejana emas diatur luar biasa, saking senengnya. Tidak hanya bejana biasa, emas.
Makanya orang tua paling senang meninggal dunia ketika mendapatkan doa ampunan dari anak cucu. Kalau tidak percaya, buktikan besok. Nek panjenengan selak aku pengen bukteke, monggo jenengan rumin mboten napa-napa. Kula tak keri-keri. Artinya bab mati bebas. Panjenengan rumin monggo, saya keri juga tidak ada masalah. Atau saya terlambat jenengan dulu nggih enggak apa-apa. Enggak apa. Itu senang loh. Makanya anak itu anak yang soleh dan solehah itu aset surganya orang tua. Berbeda kalau orang tuanya meninggal, anaknya belas orang ngerti. Tidak tahu agama, tidak pernah pengajian, tidak pernah ngaji, ilmu agamanya kurang, apalagi itu tidak pernah itu orang tuanya nangis itu. Tak tinggali warisan lemah sawah telung patok neng Grand Mangesti kono kuwi. Regane saiki sepatok wis 15 miliar. Gek telung patok wis pira? 45 miliar. Lung Tegalan, lung Gelang Kalung mobil tak tinggal karo. Anak kok mau rebutan warisan ndi dungane. Ngenteni. Maka yang ditunggu orang meninggal dunia itu apa? Doanya dari anak cucu. Dan ketika orang tuanya itu besok meninggal dan mendapatkan doa dari anak cucu datang bersama meninggal dunia akan ketemu di alam barzah. Akan ketemu. Dia rangkul. Alhamdulillah alhamdulillah aku ndek ben mbok tungake. Untung aku mbok tungake mbok jaluke ngapura karo Gusti Allah. Alhamdulillah. Niku sing di pak mbok sing di anak, bahkan saudara-saudaranya mungkin ponakannya, mungkin misalnya, mungkin itu lebih senang lagi. Tapi kalau doa itu jangan sebatas orang tua kita. Kalau bisa kakek nenek kita doakan bapak ibu, mbah-mbah kita itu, mbah-mbah kita juga akan senang. Ya Allah, aku kok diputu kok iso. Kowe iso ndongake aku kok ngendi to, Nduk? Kowe iso ndongake aku kok ngendi to, Le? Mergo kula ngaji, ngerti agama. Pengajian ning ndi? Teng masjid Darul Ilmi. Mubaleke sapa? Lah itu akan ditanya. Seneng banget itu. Kalau orang tuanya itu orang punya anak yang soleh. Ketika anaknya tidak punya anak menjadi anak solehah tidak ada doanya, nangis, Bu. Nangis. Yang kedua, apa yang ditunggu orang meninggal dunia, Bu? Apa yang ditunggu orang ketika sudah masuk dalam kubur? Yang ditunggu orang meninggal dunia yang kedua itu apa, Bu? Menunggu datangnya hari kiamat. Menunggu datangnya hari kiamat. Kalau orang-orang yang alim soleh ketika hidupnya dunia iman takwa beribadah, sholatnya terjamin, zikirnya terjamin, majelis taklim lakukan, kemudian dia baca Quran, sodakohnya, zakatnya, menjadi orang Islam yang benar-benar baik. Itu ketika meninggal ditunggu kiamat. Sebab apa? Kita sudah tahu jaminan kita adalah surga. Karena apa? Ayat Al-Quran tadi sudah memberikan kepada kita basyira, kabar gembira buat orang yang meninggal dunia. Orang itu kalau mati dalam keadaan Islam, iman, takwa, amal ibadah, basyira, mati merupakan satu awal untuk mencapai kehidupan kelak selama-lamanya, kenikmatan di alam surga. Itu ditunggu. Kapan kiamat? Dan orang yang ketika meninggal dunia, ketika itu husnul khotimah Bapak Ibu, dan amal baik, itu kehidupannya begitu meninggal dunia, ketemu kiamat tidak terasa lama. Loh, kok wis kiamat? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu mala. Masyaallah wis kiamat. Sebabnya apa? Matine penak. Orang itu kalau mati penak tidak terasa ngerti kiamat. Bapak Ibu nggak usah meninggal ketika kita tidur di rumah kita itu awake waras, awake sehat, putrane sehat kabeh, keluargane tentrem ayem, rumahnya bagus, kasur empuk, makan minum komplit, duit ra masalah, nggo blonjo sesuk ra masalah. Sare makler semalam 8 jam tidak terasa. Masya Allah. Jam 4 sudah as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum.
Udah jam 4 ini, Masya Allah, bangun tidak terasa. 8 jam, seharinya tidak terasa. Karena apa? Orang sakit. Hatinya seneng, tempatnya ini. Beda kalau kita itu tidur semalam, sakit gigi. Sakit gigi. Kemudian anaknya juga sakit, cucunya juga sakit. Besok pagi sudah ditagih hutang. Besok pagi sudah ditanya anaknya untuk membayar SPP. Besok pagi untuk belanja renek. Delalah bojone ra mulih sisan. Wis seminggu, wis pikirannya mumet watine sudah loro sisan, loro untu, anak-anaknya juga sakit masuk. Tidur semalam 1 jam kaya dene setahun. Ya Allah. Nanti ku bengi kok suwe men jam 11. Kalau di kota enggak seberapa. Kalau di desa Ibu jam 10 11 sudah malam, Bu. Apalagi sudah jam 12 kelihatan malam sekali. Kalau di desa Bu, kecilan saya itu enggak ada listrik itu. Jam 12 sudah enggak ada suara apa-apa, suara bunyinya bunyi kata, bunyi belalang, bunyi burung, kwak kwak. Udah kayak gitu dah. Perasaan malam. Itu kalau keluarga kita ada yang sakit, anak kita sakit. Semalam itu lama sekali. Karena apa? Tidurnya tidak nyenyak. Begitu juga orang yang meninggal dunia, kalau matinya tidak husnul khotimah, tidak siap dengan amal, lama Bu. Karena apa? Mendapatkan siksa kubur sudah luar biasa. Ngentenin jagake dan kiamat, nek kiamat rumangsane lepas dari siksa kubur. Enggak. Begitu siksa kubur ada, begitu kiamat masih dilanjutkan siksanya. Makanya Quran ini memberikan petunjuk kepada kita di samping basyiro, nadhiro, peringatan, ancaman buat orang-orang yang tidak iman, tidak percaya kepada Allah. Kajian semacam ini Bapak Ibu, ini memberikan informasi kepada kita. Mumpung kita itu masih diberikan kesempatan oleh Allah hidup dunia Bu, kita lakukan dengan amal, dengan sebaik-baiknya, kita jaga iman kita, takwa kita kepada Allah. Iya Bapak. Lah bagaimana kita ingin mendapatkan kebaikan dunia akhirat Bapak Ibu? Bagaimana kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat? Sampai jam berapa ini Tat? Berapa menit lagi? Tanya jawab ya. Saya singkat ya Bu ya. Kata Profesor Dr. Said Sabiq. Profesor Dr. Said Sabiq itu adalah guru besar Al-Azhar Kairo, Mesir sana Bu. Dalam kitabnya Al-Anasirul Quwwatil Islamiyah. Al-Anasirul Quwwatil Islamiyah. Unsur-unsur kekuatan Islam. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dunia akhirat, 4 perkara ini kita pegang betul. 4 perkara ini kita pegang betul, kita lakukan. Supaya kita mendapat kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat, selamat dunia, selamat akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat. Apa kata Profesor Dr. Said Sabiq itu? Pertama, al-aqidatus shahihah. Al-aqidatus shahihah mempunyai satu keyakinan yang benar, keyakinan yang sahih. Keyakinan yang benar ya agama kita ini, agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah hanya Islam. Bahkan Allah memberikan keterangan pada kita di dalam Al-Quran surat Al-Imran, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa hidupnya di dunia itu milih agama selain agama Islam, fala yuqbalu minal akhirin, maka mereka termasuk golongan orang yang rugi. Ini saya sampaikan di forum ini karena ini adalah jamaah kita sendiri. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Akidah kuat ini agama. Kemudian yang kedua apa Bu? Setelah kita punya satu kekuatan iman yang kuat, yang kedua lakukan setelah kita mantap iman takwa kita percaya pada Allah, percaya hari kiamat, percaya besok di akhirat ada surga dan neraka, percaya bahwa nanti ada siksa kubur, siksa percaya. Kemudian yang kedua, ikutilah yang kedua, al-amalus sholihah. Kata Profesor Dr. Said Sabiq, al-amalus sholihah, amal soleh, kebajikan, ibadah. Ibadah ada yang ibadah
ibadah yang wajib yang khusus seperti sholat, zakat, puasa, haji. Kemudian ada ibadah yang sifatnya umum, apapun yang kita lakukan dengan kita mengharap ridha Allah, kita awali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah ada nilai ibadah. Jadi ibadah tidak hanya sholat, zakat, puasa, haji saja. Kita mengantar istri belanja ke pasar, ibadah. Istri memasak, mengatur kehidupan rumah tangga, ibadah. Suami memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, ibadah. Ibunya maringi sangu, bapak maringi sangu kepada anaknya, ibadah. Jemput putranya sekolah, ibadah. Kelihatannya bukan amal soleh itu. Itu kan kebaikan semua. Makanya tidak ada hidup di dunia ini sebenarnya tidak ada yang tidak beramal. Hidupnya itu semua beramal soleh. Maka Allah jelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia itu adalah untuk mengabdi kepada Allah. Sebenarnya apa yang kita lakukan, kita bernafas, kita jalan, kita lakukan, ini sebenarnya semua ada nilai ibadah, Bu. Bading unjuk saja, Bismillahirrahmanirrahim. Ibadah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nera ngombe ya serta mau Bismillah, ibadah. Mapan sare, mau sare wudu, habis wudu mapan sare kita doa Bismillahirrahmanirrahim, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, ibadah. Kok tidak bisa tidur kita zikir subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Kok tidak bisa tidur ibadah subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Urung iso turun nek astagfirullahaladzim, astagfirullah, baca qul huwallahu falak binas, ayat kursi wis dibaca, pokoknya tahu-tahu nanti bisa tidur. Itu ibadah. Jadi kalau kita itu sudah mau tidur saja, sudah wudu, kemudian kita doa pada zikir, insya Allah sewaktu-waktu kita dicabut oleh mati, insya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Itu ibadah, Bang. Apalagi Bapak Ibu kersarawut tidak pengajian, ibadah, dan ibadah di majelis taklim itu pahalanya luar biasa, Bang. Luar biasa. Langkah kaki kanan tambah pahala, langkah kaki kiri mendapat keampunan dosa. Doa kita kita diampuni oleh Allah. Kemudian kalau kita berdoa istijabah kepada Allah, dan kalau kita mendengarkan pengajian ngaji ini ya, bentangan apa yang kita duduk ini karena kita membicarakan ayat Allah, Al-Qur'an, kita meningkatkan iman, takwa kepada Allah. Malaikat, bentangan malaikat ini sebenarnya malaikat yang mendoakan pada kita. Tidak terasa, tidak hanya sekedar karpet, malaikat. Dan setelah kita ngaji tambah semakin tambah iman, tambah yakin, tambah ibadah, itu namanya ibadah. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Panjenengan tindak pengajian kundur kok tambah ilmu, tambah mantepnya, tambah imannya, tambah ibadahnya. Itu namanya sukses di dalam pengajian. Jadi mencari ilmu itu bisa ada peningkatan. Ibadah luar biasa, Bu. Al-amalus sholihah. Yang ketiga apa, Bu? Kalau kita ingin selamat dunia akhirat, kata Profesor Dr. Said Sabiq, al-ilmu nafi. Al-ilmu nafi. Jadikanlah orang Islam, kalau kita orang belajar sekolah sing dhuwur. Carilah ilmu yang seluas-luasnya, baik ilmu agama khususnya maupun ilmu apapun. Pokoknya menjadi orang Islam harus pinter, harus belajar sekolah dhuwur, ilmu apapun, terutama ilmu agama. Tapi kalau sudah mendapat ilmu, Rasulullah memberikan penjelasan, balighu anni walau ayat, sampaikanlah ilmumu satu ayat dua ayat kepada orang lain. Jadi urusan dakwah itu bukan urusannya para ustadz, para mubalik. Setiap muslim itu juga bisa berdakwah. Bapak menjadi pengurus musola masjid ini ibadah. Kemudian ibu juga datang menjadi pengurus pengajian, ibadah. Majelis taklim ibu rawuh juga ibadah, sama. Ini adalah thalabul ilmi, mencari ilmu. Kita hidupkan pengajian itu, insya Allah itu tempat thalabul ilmi kita, ibadah. Dan kalau kita sudah punya ilmu, kita manfaat. Meskipun kita hanya bisanya alif, ba, ta, sa, jim, kha, kho, ngajari putrane, ngajari cucunya, ngajari siapa, mungkin di masjid, di musola, belajar TPA Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3, Iqra sampai 6. Itu satu amal ilmu yang luar biasa, karena itu adalah ilmu Al-Qur'an. Namanya ilmu yang dimanfaatkan. Ilmu itu kalau dimanfaatkan, diamalkan seperti apa? Lebah yang ada madunya.
Ilmu itu kalau diamalkan seperti kita menanam pohon, tapi pohon itu ada buahnya. Tapi kalau kita tidak mengamalkan ilmu yang kita miliki, ya ibarat lebah yang tidak ada madunya, yang ibarat pohon yang tidak ada buahnya. Maka ini yang ketiga. Kemudian yang keempat apa Ibu, Bapak? Yang keempat, jadilah orang Islam yang keempat, al-akhlakul karimah. Menjadi orang Islam, orang yang beriman takwa kepada Allah, orang yang ahli ibadah, tapi hatinya itu mulia, punya akhlak yang bagus. Baik akhlak kepada suami, kepada istri, kepada anak, pada keluarga, kepada tetangga, kepada masyarakat, kepada siapapun. Ini akhlak Al-Quran. Dan kalau kita tiru akhlak yang baik, bukan kepada presiden siapa-siapa, enggak Bapak Ibu, pada contoh tiru suri teladan kita tidak lain hanyalah satu, siapa? Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita sudah meniru Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu karena Allah yang memproklamirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya ada pada pribadi diri Rasulullah itu merupakan satu contoh budi pekerti yang baik yang engkau tiru. Kita nggak usah niru siapa-siapa pun. Meniru menungso liyane itu kadang-kadang nggak pas. Tiruan kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Akhlaknya Rasulullah, akhlak Nabi kita Nabi Muhammad itu adalah akhlak Al-Quran. Dan tidak ada orang yang mulia akhlaknya kecuali hanya Rasulullah. Banyak kalau kita membaca buku tentang riwayat Rasulullah, bagaimana akhlak-akhlaknya Nabi, Bapak Ibu luar biasa itu. Nah, insya Allah Ibu, kalau kita gunakan 4 hal itu, kita punya iman mantap, kemudian beramal ibadah, kemudian cari ilmu, jadilah orang yang berakhlak mulia. Baik akhlaknya kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada tetangga, kepada keluarga, insya Allah. Jadi orang yang mulia itu orang yang akhlaknya seperti orang-orang di kita itulah. Kalau orang tua ya kita hormati, kalau kita menghadapi anak kecil ya kita sayangi, kita santuni. Orang yang bertakwa itu menjadi orang pinter, orang keminter. Orang yang bertakwa itu menjadi orang sugih ning ora semugih. Dadi wong bagus ora gemagus, dadi wong ayu ora kemayu, itu namanya orang takwa. Pinter ora kepinter, sugih ora semugih, bagus ora gemagus, ayu ora kemayu. Bisa ajur-ajur hidup kita. Itu insya Allah. Saya kira begitu Bapak Ibu kajian kita pada kali ini. Mudah-mudahan sedikit apa yang sampaikan ini insya Allah besar manfaatnya buat kita. Mungkin ada pertanyaan 1, 2, 3. Boleh bertanya tapi pertanyaannya jangan sulit-sulit ya Bu ya. Yang mudah-mudah saja lah gitu loh. Oke, monggo silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya berkaitan dengan informasi dari Pak Ustadz mengenai taman makam, Taman Firdaus ya Ustadz, Taman Surga. Ya. Ini lokasinya di mana ya Ustadz? Kalau saya lihat di Google kok ada di Ngemplak Boyolali. Ya, betul. Nyatan, terus jujur ini kali pertama buat saya mendengar soal Taman Surga ini, pemakaman ini. Saya rasa yang hadir di sini pun kepengen tahu ya, ibu-ibu ya. Prosesnya kalau mau pesan kapling itu seperti apa, apakah sulit? Iya betul. Demikian yang saya tanyakan Pak Ustadz. Mohon penjelasannya, matur nuwun. Terima kasih Ibu. Dari Ibu siapa? Ibu Lucy. Ibu Lucy ya, terima kasih. Jadi apa yang saya sampaikan itu hanya satu contoh di Solo. Di Solo itu ada IPHI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Surakarta. Itu punya satu program. Salah satunya programnya itu adalah membuat kuburan bagi jamaah haji. Ada Taman Surga 1, ada Taman Surga 2. Taman Surga 1 sudah habis, Taman Surga 2 sudah habis. Tapi insya Allah masih akan diteruskan dengan Taman Surga yang berikutnya. Kalau kemarin syaratnya mudah Bu itu. Syaratnya mudah, itu datang ke pengurus IPHI, nanti
matur, memberikan KTP dan KK, mau beli tanah kaplingnya berapa. Kalau buat suami istri ya 2, ya membeli 2 berarti 10 juta. Kalau punya anaknya 2 sekalian ya berarti 20 juta. Lah monggo lah. Itu monggo, nanti bisa cari informasi. Mudah-mudahan nanti bisa ada kesempatan lagi Bu, insya Allah Bu. Saya tidak harus anggota dari haji itu. Gimana Bu? Tidak harus anggota dari PHI-nya. Tidak Bu, tidak harus. Jadi kalau itu memang utamanya bagi mereka yang mereka yang menjadi anggota IPHI haji itu. Tapi nanti akan berkembang juga itu karena apa? Mungkin ada salah satu keluarganya saudara panjenengan di sana ada itu, oh saya pesen nggak apa-apa itu. Itu tujuannya memang baik untuk kebaikan kita bersama Ibu. Jadi dibangun itu sangat indah Bu. Nanti bisa bikin di persani di Google itu nanti sudah dibangun seperti sudah di kapling-kapling itu kayak di Taman Makam Pahlawan. Dia kelihatan bersih dan indah itu Bu. Jadi kalau dalam ajaran Islam kalau kita masuk dalam kuburannya itu semuanya Muslim, semuanya orang-orang Islam itu insya Allah Bu. Insya Allah teman-teman tetangga kita itu Muslim semua. Tapi kalau kuburannya umum Bu, ya itu tadilah umur. Saya aja kepengen membuat kuburan keluarga aja, gak mampu harus beli tanah sekian ratus juta itu. Ya kalau bisa yang bagus itu keluarga punya beli sendiri Bu. Urunan saja beli, monggo yang bagus panjenengan yang penting itu dibuat sendiri nanti untuk keturunan keluarga kita. Di daerah Kalioso sana Ibu itu ada kuburan itu ditulis kuburane wong salat itu. Kuburane wong salat itu. Jadi kalau dia tidak salat tidak dikubur di situ Bu. Nah itu Bu, nanti coba nanti kita kalau enggak nanti nyun pirsa di IPHI. Mungkin ada salah satu keluarga yang juga menjadi anggota IPHI mana itu? Solo. Memang kuburannya tempatnya di Ngemplak Bu. Jadi Ngemplak dekat bandara sana, kemudian selatan apa itu Bendungan itu loh Bu. Yaitu daerah mana? Saya sendiri belum ke sana Bu. Tapi hanya lihat foto-fotonya itu. Ini saya hanya memberikan contoh, memberikan gambaran kalau bisa gitu loh. Umpama Bapak Ibu nyun pangapunten panjenengan kagungan tanah. Mungkin putrane panjenengan sudah usia lanjut. Anak kira-kira anak-anak itu kira-kira angel ya wis ngene cah. Anak iki lemah didol Aku tak golek omah cilik-cilikan timbang engko dadi rame dadi geger. Nah, kecuali kalau anaknya itu baik enggak apa-apa, rembukan sing apik. Nek wong cah loro ya monggo lah sing penting. Kalau ndak ya monggo. Atau mungkin panjenengan lebih punya tanah sawah macam-macam itu panjenengan belum haji, segera dijual Bu. Segera dijual untuk haji dulu, untuk umroh dulu. Nanti kalau udah nanti kita sudah belum haji, belum umroh, kita punya tinggalan, rugi. Seperti kemarin saya sampaikan, ada orang yang berjuang mencari uang gula duit, usia 50 meninggal. Ternyata ada berangkasnya, di berangkasnya buka itu ternyata ada uang 1 miliar itu. Bareng mati ora iso menikmati itu. Coba bayangkan. Naudzubillah. Ini hanya satu gambaran, monggo Ibu panjenengan aktualisasi ya jual sendiri. Syukur wala bisa ada keluarga, kalau enggak ya boleh nanti tanya dekat tuh. Dekat di PHI. Ngaten Ibu. Terima kasih. Mungkin ada yang lain. Nggih, monggo. Monggo Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Amir Junaidi, buat ibu-ibu pengajian Darul Ilmi, semoga pengajian ini mendapatkan ilmu-ilmu yang manfaat. Amin. Bisa membawakan berkah barokah buat ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Dari yang disampaikan Ustadz Amir Junaidi ini saya sering kesentuh. Jadi di beberapa bulan mungkin ya baru beberapa bulan lah, itu saya sering menemui ketika yang dibahas tadi kan tentang kematian ya terjadi
tentang mendampingi seseorang yang di ujung-ujungnya. Jadi kalau di hadis riwayat Tirmizi itu pernah dikatakan bahwa ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku adalah umur-umur yang terakhirnya, sebaik-baik amalku itu adalah amal-amal penutupnya, dan sebaik-baik hari itu adalah hari ketika aku berjumpa denganmu ya Allah. Dari kata-kata itu saya beberapa kali menemui ketika mendampingi seseorang ketika mau mendekati ajalnya. Jadi mungkin ketika pengalaman pertama saya dulu tentang bapak gitu. Jadi pagi itu prosesnya beliau itu kakinya dingin gitu. Jadi kayak merambat itu. Tapi karena mungkin ilmu ya sama pengalaman, saya itu juga tidak tahu nanti ujungnya di seperti apa. Dan ternyata di beberapa kajian dan ustadz itu memang orang yang menjalani sakaratnya itu memang harus didampingi. Dan ketika saya belajar, saya membuka dari buku, dari kisah Rasulullah sendiri ketika dia mengalami peristiwa sakaratul mautnya, itu kisah itu sangat luar biasa, dalam arti ketika Rasulullah didekati oleh malaikat Israel dan Rasulullah diberi tawaran untuk apakah sekarang saatnya Rasulullah untuk dicabut nyawanya, apa Rasulullah masih tetap ingin di dunia. Tapi Rasulullah menjawab, aku ingin bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika dicabut itu Rasulullah berkata, Amahadaya Israel. Jadi Rasulullah berkata, kalau apa ini ya Israel? Dan Israel mengatakan bahwa ya Rasulullah, itulah sakaratul maut. Dan ternyata untuk kita semua, untuk pelajaran juga dari sakaratul mautnya Rasulullah saja, itu terasa sakitnya luar biasa. Dan itu benar-benar Rasulullah berkata, sakaratul maut itu rasanya luar biasa. Dan malaikat Israel menjawab bahwa itu sudah aku ringankan 70 kali. Jadi diringankan 70 kali itu, ibu sama bapak-bapak, Rasulullah itu masih merasakan sakitnya. Dan saya melihat dari kisah itu, kan kita semua nanti pasti akan mengalami peristiwa sakaratul maut itu. Dan ketika malaikat Israel berkata sudah diringankan 70 kali masih terasa sakit itu, Rasulullah mengucapkan doanya, Allahumma khafif ala ya sakarat, ya Allah ringankanlah sakaratku. Dan ini peristiwa ini kan pasti kita nanti akan mengalaminya. Rasulullah memintakan untuk diringankan sakitnya. Dan ketika itu Rasulullah mengingat kepada kita semua, apalagi Rasulullah yang menjadi suri tauladan kita ya, itu aja merasakan sakitnya, beliau memikirkan tentang kita. Jadi dia berdoa, Allahumma hafif alayya ummati la syakarat. Jadi kita nanti begitu mendapatkan peristiwa sakarat itu, Rasulullah sudah mendoakan kita untuk, ya Allah, ringankanlah umatku. Dan yang diceritakan Ustadz Amir Junaidi ini tadi sangat mengena, karena kita pasti akan mengalami tentang kematian, ibu-ibu juga bapak. Jadi peristiwa yang pasti kita alami, tidak mungkin kita akan menunda. Cuma saya mau bertanya, ketika di ujung-ujungnya seseorang itu, katanya yang paling terpenting itu kan ujung-ujungnya. Jadi ketika orang, sekarang saya mungkin jadi orang soleh, mungkin saya rajin ke masjid, mungkin saya rajin bersedekah, tapi di ujung-ujungnya begitu mungkin ada godaan, seseorang juga bisa berbalik. Kita juga bisa akhirnya malah jauh dari tentang ibadah kita. Nah, ketika peristiwa seperti itu, ketika orang kita menuntun, ketika mereka mengalami peristiwa syakaratnya itu sebenarnya yang harus kita, kalau kita muslim yang benar-benar mendampinginya, apa yang harus kita ucapkan? Apakah kita mendampingi di telinganya, kita ucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah innalil mauti la syakarat? Apa ada sesuatu yang bisa memudahkan mereka untuk meringankan? Jadi beberapa kali itu saya hampir
4-5 kali itu tidak kena, tapi pernah saya itu 1 kali mendampingi saudara gitu, jadi dia di rumah sakit Indriati mengalami peristiwa dia mau sakarat itu, jadi masih di pacu jantung gitu kan. Itu terus saya menyarankan kepada putra-putranya bahwa kalau kita sudah ikhlas mending tidak usah di pacu jantung, karena dia ditekan pakai tangan gitu. Jadi saya melihatnya kok kasihan gitu, dan dokternya juga sebenarnya kan, Mas, ini kalau keluarga sudah ikhlas sebenarnya akan kita hentikan. Dan begitu saya bertanya mereka ikhlas, juga minta tolong saya, tapi nanti Mas yang tanda tangan ke rumah sakit Mas Dananto ya. Dan itu peran itu saya ambil di rumah sakit ya. Saya tanda tangan juga. Begitu itu saya langsung merapat ke saudara yang mengalami sakarat itu Jadi di tempat tidur saya mendekatkan ke telinga, kebetulan itu bule saya sendiri gitu. Itu saya merasakan, jadi merasakan benar-benar proses mau dicabut itu baru sekali itu kayak orang memegangi ujungnya. Kalau pas bapak dulu, almarhum bapak, saya kayaknya enggak terasa lah, apakah hal itu karena kita punya ilmunya, apa karena itu pengalaman, apa itu ya karena kebetulan ya. Jadi itu memang prosesnya agak beberapa lama saya tuntun untuk membacakan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sama kita juga zikir, tapi saya yakin ini sudah di ujung-ujungnya, makanya tidak saya tinggal itu. Jadi saya benar-benar mungkin prosesnya 2 jam menempel di situ. Yang mau saya tanyakan itu apakah ada hal khusus ketika kita mendampingi seseorang mengalami peristiwa sakaratul maut itu. Matur nuwun buat Ustadz Amir Junaidi, semoga kita mendapatkan ilmu-ilmu dan jawaban yang mungkin jadi pertanyaan saya selama ini. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Ananto. Jadi begini Bapak Ibu, pertama panjenengan itu harus KTK, maaf nggih. Ketika punya saudara atau bapak, mungkin anak kita sudah dalam keadaan sakit keras, apalagi itu adalah katakanlah sebagai pendekatan sakaratil maut, nek corone Jawa itu sedang lelaku, itu jangan ditinggal. Jangan ditinggal, didekati. Kalau itu adalah orang tua, misalnya orang tua kita, bapak ibu kita, sudah salah satu menjadi imamnya, kemudian yang lain mendekat saja, suruh baca ayat-ayat Al-Quran, pokok silahnya berzikir, semuanya dekat. Kemudian salah satunya itu memberikan talqin kepada yang bapak yang atau ibu yang meninggal dunia. Kalau ada kesempatan kita bisa mengucapkan kalimat, sudah bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu cukup sekali saja, daripada nanti tidak bisa. Kemudian di telinganya dituntun dengan ucapan Allah, Allah, Allah. Orang yang sakaratul maut itu sebenarnya ketika dituntun di telinga itu paham, tapi akan menjawab tidak mampu. Jawabnya kadang-kadang dengan kedip mata. Kedip mata itu. Kedip mata. Jadi ibu dipegang itu terasa, kalau sakaratul maut masih terasa dipegang, anakku masih di sini, di telinganya dituntun apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau sudah sangat keras, nggak usah diucapkan lagi Allah, Allah, Allah. Itu yang lain baca, silahkan baca ayat Quran, hafalan apa, baca Al-Fatihah, buat zikir apa, itu Bapak Ibu dituntun. Proses orang meninggal dunia Bapak Ibu kalau sudah sakit keras, memang betul perjalanan ruh itu ditarik oleh malaikat Ngizrail, itu ruh itu akan bergerak naik ke atas. Makanya orang yang akan meninggal dunia pertama kali mesti kakinya yang dingin dulu, kemudian naik ke atas, ke atas, ke atas. Saya berulang kali itu membuktikan, bahkan termasuk itu adalah mertua saya sendiri. Jadi proses semua, adik-adik anak saya kumpulkan semua, baca, kemudian saya pegang, kemudian itu dinginnya ke atas, sudah sampai di dada, banyak zikir saya, kemudian ucapkan zikir. Begitu ruh itu sudah kelihatannya sudah lepas di dada, di sini itu
Di sini itu saya ucapkan Allah, Allah, Allah itu ibu mertua saya itu. Di Al-Qur'an itu kan juga dikatakan falaula idza balaghatil khulqum. Ketika roh itu sudah sampai di kerongkongan, Allah memberikan kesempatan hambanya beristighfar. Ingat kepada Allah, Allah, Allah. Ucapkan Allah, Allah, Allah. Begitu nanti kalau sudah ditarik, itu mesti akan bergerak, akan ubah, ada yang akan makik gitu Bu. Dan orang meninggal itu ada yang macam-macam pada saat saya ada sing gulung kumbing, ada sing wah keras. Saya melihat sendiri. Jadi ada orang yang dibuanting sama anaknya, gembro habis anaknya gembro itu. Masya Allah, naudzubillah. Ada yang halus Bu, ada halus yang tadi tidak terasa. Kemudian ada orang juga, mertua saya yang kakung. Habis sholat subuh itu kemudian saya ajak jalan-jalan. Habis jalan-jalan kemudian di depan pintu, ketika itu saya di Jakarta dengan anak, dengan istri dan anak. Ya biasa-biasa aja. Bapak mau apa? Ngersak kayak apa itu? Terus aku pengen tidur aja. Udah ganti tidur. Begitu mau mapan sehari mapan tidur. Begitu mapan tidur dari kursinya itu berdiri, kemudian pegang almari, itu sudah merucut tangan. Merucut itu sudah. Terus saya geletakkan di kasur, ternyata sudah tidak ada. Kemudian saya siapkan, saya persiapkan semuanya, baru saya cerita adik-adik, gak usah nangis, doakan, Bapak sudah tidak ada. Baru adik-adik nangis semuanya itu. Tapi ini jadi ada yang benar-benar tidak terasa, benar-benar tidak bergerak, benar-benar ada yang halus, itu memang sesuai dengan amal perbuatan kita. Ada yang memang, ada yang macam-macam, ada yang saya berulang kali menghadapi semacam itu. Berarti ya semoga kita nanti besok kita semuanya husnul khotimah. Insya Allah mati kita di akhir hayat dengan amal soleh, amal yang baik. Insya Allah mati kita tidak berat, Allah nanti memberikan ridho. Maka nanti ada satu sholawat Nabi, malaikat berkata, siapa yang membaca, malaikat berjanji pada Rasulullah, ya Rasulullah, malaikat Jibril, umatmu membaca sholawat Nabi kepadamu, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi. Besok umatmu kalau membaca sehari semalam 10 kali membaca sholawat Nabi, besok akan saya pegang tangannya lewat siratal mustaqim, akan selamat. Malaikat Jibril berjanji kepada Rasulullah. Malaikat Mikail, ya Rasulullah berjanji, siapa umatmu yang sering membaca zikir sholawat Nabi setiap hari, apalagi malam Jumat atau siangnya, maka dia akan sambilkan air dari telaga Kausarmu ya Allah. Ketika orang itu bisa minum nanti pada hari kiamat, tidak pernah haus dan lapar selama-lamanya. Kemudian malaikat Israel juga berjanji, ya Rasulullah, ya Muhammad, apabila ada hambamu yang mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, dilazimkan setiap ini membaca sholawat Nabi dalam zikirnya, maka malaikat Israel, saya akan cabut ruhnya, halusnya seperti Rasulullah. Dan ketika kita betul Pak Haji Ananta tadi, ketika Rasulullah itu sudah di sakaratul maut, sampai ini keluar keringatnya ini. Kemudian Rasulullah bersabda, ya Allah, berilah kemudahan keringanan pada umatku besok pada saat sakaratul maut. Kita sudah mendapatkan doa Bu, agar kita mendapatkan doanya akan sampai kepada kita. Kita kirim doa kepada Rasulullah, apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Kita bacakan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Insyaallah Bu, ketika kita baca selawat Nabi, rohnya Rasulullah itu akan menjawab pada kita Bu, dan akan dimudahkan oleh Allah sakaratul maut. Insyaallah Bu. Insya Allah kalau ibu, yang penting pokoknya ya Allah kita berdoa, ya Allah panjangkanlah umur saya yang iman taat kepadamu, kemudian kami beramal soleh. Kita mohon kepada Allah saja, insya Allah kita husnul khotimah Bu, gak usah khawatir. Itulah malaikat itu yang berjanji pada Rasulullah. Begitu. Jadi jangan ditinggal, kemudian dituntun dengan baik. Jangan sampai ada yang nangis gulung kumping, wah malah kenean burung semua malah wah. Justru dekat, semua baca zikir. Memang harus ada yang nuntun, yang sepuh, yang tua.
Kamu semua zikir, bantu ibu supaya ibu jalan lancar. Baca zikir Fatihah, Falaq, Binas, Qul huwallahu, silahkan. Kita nonton di telinganya Allah, Allah, Allah. Sambil kita pegang. Oh ternyata perjalanan roh itu ternyata betul naik ke atas. Kalau sudah sampai di sini sudah dingin Bu, itu mesti akan pergerakan. Judil sedikit atau makik gitu biasanya. Itu halus itu. Semoga kita husnul khotimah, semoga yang hadir ini diampuni salah dosanya kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitu Bapak Ibu. Mohon maaf saya nanti masih mengajar ini jam 10. Saking senangnya bablas sampai jam 10 enggak apa-apa. Tidak ada kurang salahnya, mohon maaf kalau nanti ada yang masih bertanya, catat aja lewat Pak Haji Hananto nanti bisa Bu nanti insyaallah. Katan Bapak Ibu semoga bermanfaat, bila ada kurang salah minta maaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.